Shalom, saudaraku, salam dari Bogor Baru. Saya pada kesempatan ini sharing dengan Anda mengenai pelayanan dari Yohanes Pembaptis, dan kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6, yang demikian bunyinya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Saudara sekalian, perikop tadi dari Injil Lukas pasalnya yang ketiga ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Nah, tema dari renungan pada kesempatan ini adalah persiapkan jalan untuk Tuhan. Itu diambil dari ayat 4. Ayat 4 dari bacaan kita tadi, Lukas 3 ayat 4 mengatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskan jalan baginya. Jadi jalan untuk Tuhan harus dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa harus dipersiapkan? Agar Allah bertindak dan bekerja, atau Tuhan bertindak dengan bekerja dengan lebih lancar, ya, lebih pas. Pekerjaan Tuhan itu dilakukan lebih efektif, lebih bermakna, lebih berlangsung dengan baik, ya, maka harus dipersiapkan. Dan yang dimaksudkan dengan jalan untuk Tuhan di sini adalah jalan pelayanan keselamatan, ya. Jalan pelayanan keselamatan, karena memang Tuhan Yesus datang untuk pelayanan keselamatan. Agar rencana atau kehendak Allah bagi manusia dan bagi dunia ini terlaksana dengan baik. Nah, karena itu jalan untuk Tuhan ini harus dipersiapkan oleh kita. Saudara sekalian, ini bukan berarti bahwa Allah tidak mempersiapkan. Ya, kita membaca dari Perjanjian Lama, nubuat-nubuat yang dilakukan oleh nabi-nabi, memang Tuhan sendiri sudah mempersiapkan. Namun di sini ya Yesaya sendiri mengatakan bahwa jalan untuk Tuhan itu harus dipersiapkan. Namun dalam konteks yang kita baca ini, ya, maka Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ya, jalan yang disiapkan oleh Yohanes, yaitu jalan agar pelayanan Yesus, pelayanan keselamatan itu bisa berjalan dengan baik. Allah sendiri, seperti tadi saya sampaikan, Allah sendiri melakukan persiapan, ya, Allah melakukan hal itu, kedatangan Tuhan Yesus seperti yang diberitakan oleh nabi-nabi. Tetapi sebagai manusia, sebagai tujuan dari pelayanan keselamatan itu, maka kita ini artinya Anda, ya, saya, semua orang yang telah menerima Tuhan Yesus, ya, percaya kepada Yesus, harus mempersiapkan diri kita untuk Tuhan. Jadi jadi kita harus mengambil bagian dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara, persiapan itu berarti bahwa kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Ya, persiapkan jalan untuk Tuhan itu kita mempersiapkan diri kita sendiri. Jadi Anda menyiapkan dirimu sendiri, tapi juga menyiapkan di luar kita atau lingkungan kita agar Tuhan bisa menyatakan pelayanan keselamatannya. Jadi memang tema yang sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku, persiapkan jalan untuk Tuhan agar pelayanan keselamatan itu bisa dilakukan. Dan dari perikop yang tadi kita baca, Lukas pasal 3 ayat 3 sampai 6 menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana yang disebut dengan
mempersiapkan jalan untuk Tuhan itu. Saudara, dari yang kita baca tadi ya, dari Lukas pasal 3 ayat 3 sampai 6, maka ada 3 hal yang bisa kita belajar dari perikop ini. Yang pertama, bahwa pelayanan berkhotbah atau preaching atau penyampaian firman Tuhan adalah bentuk dari mempersiapkan jalan untuk Tuhan, ya. Ini sangat penting karena pertanyaannya bagaimana mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Maka dari perikop yang kita baca ini, yaitu berkhotbah ya atau mengajarkan firman Tuhan adalah bagian dari mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara sekalian, dari bacaan kita tadi ya, Lukas pasal 3 dikatakan begini, di dalam Lukas pasal 3 ayat 3 dikatakan begini, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Jadi di dalam perjanjian baru PB1 ya dikatakan ada suara yang berseru-seru ya. Kemudian di PB2 itu ya pasal 3 ayat 3 itu mengatakan, jadi pasal 3 ayat 3 mengatakan demikian. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan. Jadi dan menyerukan. Nah, menyerukan ini artinya menyampaikan firman Tuhan. Menyerukan ini artinya berkhotbah. Menyerukan ini berarti menerangkan atau mengajarkan firman Tuhan. Jadi itu yang dilakukan oleh Yohanes. Kemudian di pasal 3 ayat 4, Lukas pasal 3 ayat 4 perikop kita tadi dikatakan bahwa ada suara yang berseru di padang gurun. Jadi suara yang berseru itu artinya secara vokal ya, secara verbal menyampaikan firman Tuhan. Jadi menyampaikan firman Tuhan melalui suara yang berseru di padang gurun itu adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara sekalian, di dalam pasal 3 ayat 18, jadi ini masih dalam satu perikop yang kita baca dari Lukas pasal 3. Ini judulnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan untuk Tuhan. Di dalam pasal 3 ayat 18 dikatakan dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil. Jadi Yohanes memberitakan Injil. Memberitakan Injil artinya Yohanes berkhotbah atau Yohanes mengajar. Saudara sekalian, ayat yang paralel atau ayat yang sama pada Injil Matius menurut English Standard Version ya, Alkitab berbahasa Inggris mengatakan Yohanes itu berkhotbah ya. Jadi kata atau frasa berkhotbah itu dilakukan dengan eksplisit di dalam English Standard Version. Ya, Yohanes berkhotbah, Yohanes is preaching. Yohanes berkhotbah tentang keselamatan yang dari Tuhan dan pertobatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mendengar khotbahnya pada saat itu. Dan itu berarti dia menyiapkan diri untuk Tuhan. Dia menyiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara, saat itu Yohanes berkhotbah dan khotbah, pelayanan khotbah pada saat Yohanes melakukan itu jarang ditemui, jarang dilakukan pada zaman ketika Yohanes melakukan itu. Pemimpin-pemimpin spiritual yang ada pada saat itu, ya mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, mereka berkhotbah atau menyampaikan kabar tentang agama, ya tentang ajaran-ajaran agama, tapi dengan mempunyai motivasi yang lain. Motivasi yaitu mencari keuntungan diri sendiri. Jadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang baik itu sulit ditemukan. Jadi Yohanes melakukan pelayanannya, menyiapkan diri untuk Tuhan, dia berkhotbah, dia menyampaikan tentang pertobatan yang harus dilakukan oleh orang Israel, dia berseru, dia memberitakan Injil, ya seperti yang disampaikan tadi di dalam pasal 3 ayat 18, ya dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan mempersiapkan jalan untuk Tuhan adalah mengajar dan berkhotbah,
ya, agar supaya proses itu merupakan satu proses di mana kita menyiapkan atau Yohanes menyiapkan diri, menyiapkan jalan, ya berkhotbah tadi, agar supaya Allah bekerja. Dalam hal ini Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penyelamatan itu. Nah, saudara sekalian, apa artinya dan maknanya atau implikasinya bagi Anda? Artinya bahwa pelayanan khotbah, yaitu pelayanan tentang firman Tuhan, pelayanan firman Tuhan dalam bentuk khotbah atau mengajar atau bercerita tentang kebenaran Alkitab, itu harus dilakukan sebagai persiapan, ya, sebagai persiapan untuk Allah bekerja lebih jauh, ya. Jadi setiap kali saudara berkhotbah atau saudara mengajar, sebetulnya saudara menyiapkan jalan untuk Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaat atau orang yang mendengarkan pengajaran Anda atau orang yang mendengarkan khotbah Anda. Karena itu apabila saudara sekarang melakukan pelayanan khotbah, ya, saudara melakukan pelayanan mengajar, ya, saudara melakukan pelayanan pemberitaan firman Tuhan, maka itu adalah suatu pelayanan yang sangat strategis dan harus dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, karena sesungguhnya Anda menyiapkan jalan untuk Tuhan bekerja lebih jauh lagi, ya, untuk Tuhan Yesus, untuk Allah Bapa bekerja lebih jauh dalam proses penyelamatan orang-orang yang mendengarkan khotbah Anda atau mendengarkan pengajaran Anda. Saudaraku, itu adalah hal pertama yang kita bisa belajar dari sini tentang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi persiapan jalan bagi Tuhan, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita mengajarkan firman Tuhan, atau Anda mengajarkan firman Tuhan, atau Anda berkhotbah, atau Anda memberitakan Injil. Dan dengan cara itu maka Anda menyiapkan diri pendengar khotbah Anda, pendengar Anda, ya, pengajaran Anda bagi Allah bekerja lebih jauh. Karena Anda mempersiapkan jalan untuk Tuhan bekerja lebih jauh. Saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan jalan untuk Tuhan ini dilakukan oleh mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan, ya. Dilakukan oleh mereka yang ditunjuk oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan. Saudara sekalian, di dalam bacaan kita tadi, ya, Yohanes mengatakan di dalam Lukas pasal 3 bacaan kita tadi, yaitu bahwa dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, ya. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara, sesuai dengan nubuat kitab Yesaya. Jadi dia adalah suara. Yohanes sendiri menyampaikan bahwa dia adalah suara. Ketika orang banyak bertanya, siapakah dia? Maka Yohanes mengatakan bahwa dia adalah suara orang yang berseru-seru di padang belantara. Saya ingin menekankan tentang frasa ini, bahwa Yohanes sendiri mengatakan dia adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara, kalau Anda baca dari perikop ini, Lukas pasal 3 secara keseluruhan, dari pasal 3 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 20, yang judulnya Yohanes Pembaptis, Anda akan menemukan di sana bahwa Yohanes membaptis dengan air. Yohanes membaptis dengan air, tapi dia yang datang kemudian akan membaptis dengan api dan roh. Jadi Yohanes sendiri mengatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air. Jadi siapa yang menyiapkan diri, mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara sekalian, Yohanes mengatakan begini, aku tidak layak, bahkan melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba, dan sebagai seorang hamba pun dia tidak layak untuk membuka tali kasut dari Tuhan yang datang kemudian, dari Tuhan Yesus Kristus yang datang kemudian. Saudara, di dalam Lukas pasal 3 ayat 16 ini dikatakan demikian. Ya, saya akan baca dari ayat 16.
atau dari ayat 15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi Yohanes menyiapkan diri, menyiapkan jalan untuk Tuhan, dan dia berkata bahwa dia yang datang kemudian. Jadi pertanyaannya, siapa yang menyiapkan jalan untuk Tuhan? Maka jawabnya adalah Yohanes. Yohanes mengatakan dia yang akan datang kemudian, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya Yohanes tidak layak sebagai seorang hamba, tetapi yang layak adalah yang datang kemudian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang disembah dan dialah yang akan melakukan pelayanan penyelamatan itu dengan membaptis dengan api dan roh. Saudara sekalian, dari pelayanan yang dilakukan Yohanes, dari perikop yang kita baca ini ya, dari Lukas pasal 3, maka kita bisa melihat di sini bahwa Yohanes dipanggil khusus untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi jalan untuk Tuhan itu dilakukan oleh dia atau Yohanes yang memang dipanggil, yang dikirim dan dilahirkan khusus untuk Allah, yang benar-benar tidak mencari kepentingan dan keuntungan pribadi, tapi benar-benar melayani untuk menyiapkan diri, menyiapkan jalan untuk Tuhan bekerja lebih lanjut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa maknanya? Apa maknanya bagi Anda? Maknanya yaitu bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan, ya, setiap orang Anda yang sudah diselamatkan dan dipanggil Tuhan, maka Anda harus bekerja, Anda harus melayani, Anda harus hidup untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan bekerja lebih jauh. Ya, oleh karena itu bila Anda mengajar, maka Anda mengajar dengan baik untuk Tuhan bekerja lebih jauh. Bila Anda berkhotbah, maka Anda lakukan pelayanan itu untuk Tuhan bekerja lebih jauh. Nah, saudara sekalian, ada orang yang, ya, setiap orang percaya punya panggilan yang berbeda-beda, tapi intinya sama dan tujuannya sama, yaitu menyiapkan jalan bagi Tuhan untuk bekerja lebih jauh di dalam karya penyelamatan Tuhan. Nah, saudara, Anda bisa secara langsung mengajar, Anda bisa melakukan khotbah, Anda melakukan pelayanan khotbah, pelayanan pemberitaan firman Tuhan, pelayanan pengajaran yang bisa Anda lakukan secara langsung. Tetapi tidak semua orang melakukan hal itu. Semua orang yang telah dipanggil Tuhan secara khusus untuk menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Anda yang sudah dipanggil Tuhan secara khusus untuk menjadi anak Tuhan, untuk menerima keselamatan Tuhan, Anda pun mempunyai tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan itu Anda bisa lakukan secara langsung, tetapi juga secara langsung melalui pengajaran, melalui berkhotbah, melalui penyampaian firman Tuhan. Seperti tadi yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi Anda juga bisa melakukannya secara tidak langsung, yaitu Anda mendukung pelayanan khotbah. Dan pelayanan khotbah yang bisa Anda dukung ya tentu saja dengan kapasitas Anda masing-masing. Mungkin dengan tenaga Anda, mungkin dengan pikiran dan pendapat Anda yang secara tidak langsung Anda mendukung itu. Mungkin dengan waktu Anda, dengan uang Anda, dengan rumah Anda, ya, dengan apa saja yang Anda miliki untuk melakukan pelayanan penyiapan jalan bagi Tuhan. Ya, misalnya saja Anda tidak berkhotbah, tapi Anda menyiapkan tempat agar khotbah bisa berjalan dengan baik. Anda bekerja di dalam organisasi gereja sehingga gereja bisa melakukan khotbah dengan baik. Setiap orang dipanggil. Siapa yang dipanggil untuk menyiapkan pekerjaan pelayanan, penyiapan jalan bagi Tuhan? Jawabannya setiap orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Dan karena itu Anda bagian dari panggilan itu. Namun kalau Anda tidak melakukan pelayanan khotbah secara langsung, maka Anda berkontribusi secara tidak langsung
di dalam pelayanan khotbah. Menyiapkan jalan bagi Tuhan sedemikian rupa agar Tuhan bekerja lebih jauh. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan oleh seseorang, disampaikan oleh Anda, maka saat itu Anda menyiapkan jalan bagi Tuhan untuk bekerja lebih jauh. Anda menyiapkan jalan bagi Tuhan sehingga Tuhan bisa menjamah orang-orang yang mendengar pengajaran Anda. Dan dengan demikian mereka akan mengenal Tuhan Yesus. Saudara sekalian, itu hal yang kedua. Jadi pertanyaannya, siapa yang menyiapkan siapa yang menyiapkan jalan bagi Tuhan? Jawabannya setiap orang. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan Tuhan, yang telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana Yohanes menggambarkan di dalam perikop ini tentang tindakan-tindakan real atau tindakan-tindakan nyata atau kegiatan-kegiatan yang nyata yang dilakukan oleh Yohanes di dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara, di dalam ayat 3, pasal 3 ayat 3 tadi saya akan baca ayat 3 dan ayat 4 dan 5 ya, berbunyi demikian. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Nah, saudara, di sini Yohanes mengatakan lembah harus ditimbun, bukit harus diratakan, berliku-liku harus diluruskan, dan berlekuk-lekuk harus diratakan atau dilicinkan. Ya, berlekuk-lekuk harus diratakan dan dilicinkan. Nah, apa yang ditekankan oleh Yohanes di sini yaitu tentang apa yang disebut dengan tanpa halangan dan rintangan. Jadi tindakan nyata di dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan lebih bekerja itu yaitu mengeliminir atau meniadakan obstacles atau rintangan atau yang disebut dengan halangan-halangan yang mungkin saja terjadi, ya, yang mungkin ada, yang dijumpai, yang dihadapi ketika melakukan pelayanan keselamatan, ya, ketika melakukan pelayanan pemberitaan firman. Ada banyak masalah, ada banyak hambatan, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan. Dan itu di dalam frasa kita ini disebut dengan lembah yang harus ditimbun, bukit yang harus diratakan, yang jalan yang berliku-liku yang harus diluruskan, dan yang berlekuk yang harus dilicinkan atau diratakan. Saudara, ada beberapa ahli teologi yang menyatakan bahwa para teolog yang menyatakan bahwa lembah, bukit, jalan yang berliku, jalan yang berlekuk-lekuk ini menggambarkan hati manusia. Hati manusia yang tidak siap untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima pelayanan keselamatan. Juga dikatakan bahwa itu adalah bentuk-bentuk hati manusia yang dingin dan tidak mau menerima firman Tuhan. Adalah hambatan yang terbesar yang terjadi, yaitu hati manusia yang tidak mau menerima pelayanan keselamatan, pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus dipersiapkan. Dipersiapkan di dalam bentuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan ajaran seperti Yohanes menyampaikan itu, dan ajaran firman Tuhan, pengajaran itu harus disampaikan. Bahkan Yohanes menyampaikan itu berkali-kali dan menyampaikan itu kepada banyak orang dengan berbagai latar belakang. Jadi itu yang dilakukan oleh Yohanes, menyampaikan firman Tuhan. Orang belum bisa menerima, menyampaikan lagi, ya, menyampaikan berkali-kali sehingga orang bisa menerima dan menyerahkan diri untuk Tuhan Allah bekerja lebih jauh. Saudara, Bapak, saudara sekalian, biasanya kalau seseorang pemimpin yang akan datang ke suatu daerah, maka ada yang disebut dengan tim advance. Tim advance yaitu mereka yang datang dahulu, ya. Kemudian misalnya seorang pejabat yang mau pergi ke satu daerah tertentu, maka sebelum pejabat itu datang ada tim advance.
tim advance menyiapkan semuanya agar kunjungan pejabat itu bisa lancar dan berlangsung dengan baik. Barangkali itu bisa yang menggambarkan bagaimana menyiapkan jalan untuk Tuhan itu. Jadi kita atau Anda yang melakukan proses penyiapan jalan untuk Tuhan ini adalah merupakan bagian dari mereka atau kita atau tim advance tadi yang mempersiapkan keadaan, kondisi yang dalam bentuk-bentuk tadi ya yang disampaikan, bahwa lembah harus ditimbun, bukit harus diratakan, jalan yang berliku harus diluruskan, yang berlekuk diratakan. Itu dalam rangka mempersiapkan hati manusia, mempersiapkan hati setiap orang ya, supaya hati setiap orang itu siap untuk menerima firman Tuhan. Dan itu harus dilakukan oleh tim advance, oleh orang-orang yang seperti yang tadi saya gambarkan, bahwa mereka yang pergi dahulu sebelum pejabat ya, tadi ilustrasinya itu seorang pejabat yang datang kemudian. Jadi ada yang melakukan kunjungan lebih dahulu, menyiapkan semuanya agar supaya ketika pejabat itu datang, maka pelayanan atau tugas dari pejabat atau kunjungan dari pejabat itu bisa berjalan dengan baik. Saudara sekalian, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Anda menyiapkan hati setiap orang sehingga pelayanan yang dilakukan kemudian, yaitu jamaan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang dilayani itu akan berjalan dengan baik. Ya, tentu saja persiapan yang paling utama yaitu bahwa Anda bisa melakukan itu dalam bentuk doa pelayanan, doa kepada proses penyampaian firman Tuhan, doa kepada jemaat-jemaat yang ada, orang-orang yang mendengar, sehingga pelayanan, keselamatan, jamaan firman Tuhan itu betul-betul efektif, nyata, dan kemudian orang akan menerima Tuhan Yesus. Jadi maknanya bagi kita apa? Maknanya bagi Anda dalam hal lembah harus ditimbun, bukit harus diratakan, ya jalan berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan itu, yaitu Anda melakukan pelayanan doa ya, karena hanya dengan doa Anda akan menyentuh hati setiap orang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, doakan pelayanan khotbah yang dilakukan di seluruh dunia ya. Kita punya tanggung jawab ya, melakukan pelayanan berkhotbah. Tapi apabila Anda tidak melakukan pelayanan berkhotbah atau pelayanan mengajar, pelayanan pemberitaan firman, maka yang bisa Anda lakukan yaitu Anda doakan mereka yang melakukan pelayanan khotbah. Ya, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia, sehingga pelayanan khotbah bisa dilakukan dengan baik. Pelayanan penjangkauan melalui pemberitaan Injil, ya, apa yang disebut dengan evangelisme. Maka doa bagi pelayanan evangelisme bisa dilakukan oleh siapapun. Dan Anda dari tempat Anda masing-masing Anda melakukan itu pelayanan agar supaya mereka, bangsa, suku bangsa, negara yang belum menerima Tuhan Yesus, maka melalui pelayanan evangelisme mereka bisa menerima Tuhan Yesus. Doakan program-program di gereja masing-masing, baik di gereja-gereja yang gereja-gereja besar maupun di gereja-gereja lokal, ya, gereja-gereja yang berada di tempat-tempat terpencil. Doakan program-program gereja agar pelayanan, penyiapan diri, penyiapan setiap pribadi untuk jalan sebagai jalan untuk Tuhan bekerja lebih jauh itu bisa dilakukan. Doakan program-program gereja. Saudara, apa yang merupakan hambatan di dalam pelayanan-pelayanan di gereja lokal itu kita harus pahami, ya. Kita harus semua memahami apa yang menjadi hambatan, halangan dalam pelayanan di mana setiap Anda berada, di mana Anda berada di situ apabila ada hambatan-hambatan yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan, yang menghalangi Tuhan bekerja lebih jauh, maka di sana kita perlu memahami itu, mengetahui itu, lalu melakukan hal-hal yang real, yang nyata
untuk meniadakan hambatan-hambatan itu. Dan yang paling terpenting Bapak Ibu Saudara sekalian, gunakan keberadaanmu, properti yang Anda miliki, rumah yang Anda miliki untuk pelayanan-pelayanan khotbah, apa yang bisa ada di bawah kontrol Anda. Anda gunakan itu untuk pelayanan-pelayanan khotbah dan pengajaran. Mengapa demikian? Karena persiapan jalan untuk Tuhan seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil Lukas ini, yaitu persiapan dalam bentuk pengajaran, pemberitaan firman, pemberitaan Injil, ya, pemberitaan Injil seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 18, itu dalam bentuk memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Saudara, kita telah melakukan atau mempelajari 3 hal di sini, ya. Yang pertama yaitu bahwa kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan, ya, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, karena itu merupakan tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab setiap orang percaya. Dan persiapkan jalan untuk Tuhan itu yang terutama yaitu mengajar, menyatakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, berkhotbah adalah bentuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan bekerja lebih jauh. Dan yang terakhir, bahwa Anda mempunyai tanggung jawab masing-masing di tempat masing-masing, di tempat Anda berada, untuk secara lokal meniadakan halangan-halangan, hambatan-hambatan yang dijumpai, yang bisa diidentifikasi dan dijumpai, yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Saudara, sebagai take away dari pengajaran ini, yang pertama, hidup setiap orang itu pada dasarnya adalah proses mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan atau makna dari kehidupan ini, maka saudara bisa katakan bahwa kehidupan ini adalah suatu proses persiapan jalan untuk Tuhan, agar Tuhan bekerja lebih jauh. Tuhan punya cara untuk bekerja lebih jauh di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah gereja, bagi setiap orang. Dan karena itu proses kehidupan kita ini adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tuhan mengizinkan semua orang untuk, Tuhan menginginkan setiap orang untuk menerima keselamatan, ya. Di dalam bacaan kita tadi dikatakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi karena itu kehidupan ini adalah mempersiapkan jalan agar semua orang melihat dan mengalami keselamatan dari Tuhan. Ini merupakan tujuan besar, dan karena itu merupakan tujuan hidup dari setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Seperti biasanya, kiranya firman ini memberkati saudara sekalian. Amin.